Guys, nih aku tuh tadi tidur jam berapa ya? Jam 8 tidur, terus bangun jam 12 teng ya. Kayak gitu, karena ada suara tikus kucek. Malum. Malum lah, rumahnya nggak rumah kayak macam idola kalian lah. Aku mah hanya apalah, hanya babak kurangin tikus masih ada di rumah. Kayak gitu. Nah, gua mau speak up ya kepada pembelanya SW, pembelanya Cibi dan pembelanya si Mokondo ya, kayak gitu. Yang sebagiannya membela SW dan membela Mokondo itu bukan karena memang si SW dan si Mokondo ini wajib dibela karena benar, bukan sebagian ya, aku bilang oknum ya, sebagiannya membela SW itu bukan karena SW itu menurut mereka itu patut dibela karena benar, karena mereka benci sama Bensu, punya penyakit hati, iri dengki sama Bensu. Kenapa aku speak up seperti itu? Kalau misalkan kalah argumentasi, kalah debat, sebagian pendukung SW itu barbar. Dia mencaci, memaki kayak gitu, menghina, rasis pula. Kalau gua membela Bensu bukan berarti gua membenci SW. Garis bawah ya, gua membela Bensu bukan karena gua membenci SW, tapi karena gua membela Bensu itu karena gua yang punya nilai plus. Kenapa gua harus membela Bensu? Dan gua punya nilai negatif, kenapa gua tidak membela SW? Itu aja. Tapi saya tidak membenci SW, paham? Dan untuk para pembenci Bensu yang sebagiannya banyak membela SW kayak gitu, yang suka ngata-ngatain anak pungut, gua kasih tahu jangan asal nyablak. Makanya kalau blow on bodoh jangan terlalu di-up ke sosial media. Yang ada gua ketawa. Orang kota ngata-ngatain kayak gini, kok pemikirannya jauh dangkal sekali. Ini gua orang kampung ya. Untuk para pembenci Bensu ya, yang suka ngata-ngatain si Onyo, atau ya yang suka ngata-ngatain si Onyo, anak pungut, hati-hati. Nanti ada hukumnya. Keceles sedikit, kalian bisa penjerong loh. Kalau misalkan bapaknya mau melaporkannya. Kenapa gue speak up seperti itu? Gue kasih tahu, si Onyo adalah anak angkat, anak adopsi, di mana anak adopsi itu sah di mata hukum negara Indonesia kita. Dan mengangkat anak adopsi yang sah di mata hukum dan negara itu tidak gampang. Harus tahu babat, bibit, bobot keluarganya harus jelas. Si orang tua yang mengangkatnya harus ada izin ke pihak keluarga, khususnya kepada orang tuanya kalau masih ada, baik kepada ibunya, baik kepada bapaknya. Kalau misalkan sudah jelas keluarganya, apalagi ada orang tuanya kayak gitu, maka si ayah angkat ini yang mau mengadopsi harus izin dulu. Boleh nggak saya ngangkat anakmu? Seperti itu. Nah, kalau misalkan kata orang tuanya pasti bertanya, alasannya apa? Saya mengangkat anakmu akan saya sekolahi, akan saya buat jadi sukses lah, akan saya buat jadi anak pintar, dan saya akan menyayangi seperti anak kandung. Jelas ada alasannya kayak gitu. Kalau misalkan si ayah angkat mengiyahkan, atau si ayah kandung atau keluarganya memperbolehkan, maka itu bisa diurus ke hukum tata cara, diurus ke negara lah, melalui step by step prosedurnya. Dan kalau sudah ketuk palu, maka si anak angkat yang diadopsi itu secara hukum dan negara sah menjadi anaknya. Aku sebutkan menjadi anaknya si Bensu lah, si Peto itu, si veteran Peto itu, karena sudah mengikuti sesuai prosedur tata cara aturan Indonesia itu. Dan
Kalau misalkan sudah sah ketuk palu bahwa si Bertrand Peto itu adalah anak si Bensu, maka pasti ada tuh di kartu keluarga. Sudah kuat itu. Dan si anak angkat ini berhak wajib mendapatkan harta waris dari orang tua angkatnya. Wajib. Hibah tapi wajib. Karena sah di mata negara. Itu. Dan kalau anak pungut, aneh, gue mau kasih tahu nih tentang pembahasan anak pungut yang selalu ngatain onyo anak pungut kayak gitu. Nah, gue jelasin supaya jangan blow on bodoh. Anak pungut diadopsi atau diangkat secara kemanusiaan, rasa kemanusiaan. Misalkan kita menemukan anak di jalanan, di panti, anak di jalanan atau anak yang yatim piatu kayak gitu, tidak jelas babat bibit keluarganya, dengan rasa kemanusiaan, maka kita ambil, kita rawat, kita didik, tapi tidak mengikuti sesuai prosedur apa yang ada di Indonesia, maka tidak ada sah secara hukum negara. Jadi lewat kemanusiaan lah, rasa kemanusiaan, kasihan kayak gitu. Dan tidak wajib mendapatkan harta waris kecuali orang tua angkatnya menghibahkan, tapi tidak wajib. Dan baik anak angkat atau anak adopsi, baik anak pungut, tetap ngambil bin dari keluarganya, dari ayah biologisnya. Misal kalau nikah atau kayak keman, tetap ayah biologis, ayah kandung wajib dipakai. Seperti itu. Dan ingat, untuk yang selalu menghina anak angkat, yang selalu ngatain anak pungut, anak angkat jadi anak pungut kayak gitu. Nah, sedangkan si anak pungut ini adalah anak yang sah di mata negara, anak angkat yang sudah diadopsi secara resmi oleh orang tuanya kayak gitu, secara resmi, ada surat-suratnya. Kalau misalkan ngatain gak jelas, itu si orang tua angkatnya bisa melaporkan kayak gitu. Nah, untuk Bensu, silahkan laporkan orang yang ngatain si Onyo berlebihan. Ya gitu, silahkan laporkan. Karena di mata hukum negara, Bertrand Peto Onsu sah anak Ruben Onsu. Dan kalau misalkan bapaknya kesini merasa terganggu dengan nenek, silahkan laporkan. Aku dukung. Dan untuk para pembenci Bensu yang berkedok pembela SW, yang suka ngata-ngatain anak pungut, kalian sampah.